welcome back to my channel. Jadi kali ini teman-teman, seperti judulnya tertulis Pflegeausbildung atau Neue Pflegeausbildung ab 2020 di Jerman. Jadi asal teman-teman tahu aja, ab 2020 di Jerman itu ada namanya Generalistik Ausbildung. Jadi nggak ada lagi namanya Altenpflegeausbildung atau Gesundheit und Krankenpflegeausbildung oder Kinderkrankenpflege tahun 2020 itu nggak ada lagi, atau kita sebut aja disatukan namanya Generalistik Ausbildung. Jadi Generalistik Ausbildung itu Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege itu jadi satukan, dan jangka waktu Ausbildungnya itu selama 3 tahun. Jadi bisa kalian bayangin ya, 3 jurusan, ya emang itu semua di Pflege ya, tapi 3 jurusan yang biasanya dipisah-pisah selama 3 tahun, kalau dijumlah itu bisa ya, biasanya tuh kalau Kinderkrankenpflege itu biasanya tuh 2 tahun, terus kalau Altenpflege itu normalnya 3 tahun, Krankenpflege itu normalnya juga 3 tahun. Kalau digabungkan kan ya lebih dari 5 tahun, teman-teman. Tapi ab 2020, pemerintah Jerman, politik Jerman memutuskan untuk menyatukan semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya itu katanya biar apa ya, memperluas lapangan kerja. Jadi nanti lulusannya itu bisa bekerja di Altenheim atau kerja di Krankenhaus atau di rumah sakit. Terus bisa kerja di rumah sakit anak-anak juga. Jadi kayak memperluas lapangan kerja gitu ya katanya. Terus apalagi sih Vorteilenya Generalistik Ausbildung itu, Vorteilenya itu selain kalian bisa bekerja di 3 tempat itu, kalian juga bisa bekerja di seluruh EU. Jadi kalau kalian lulus Generalistik Ausbildung, titel kalian itu adalah Pflegefachmann atau Pflegefachfrau, dan kalian bisa bekerja di seluruh Eropa. Itu udah anerkan otomatis. Kalian bisa kerja di Belanda, kalian bisa kerja di Swiss, kalian bisa kerja di Austria, kalian bisa kerja di mana aja, mungkin bahasanya ya. Jadi aku tuh agak bingungnya gini, kan setiap negara itu kan nggak, di EU maksud aku, mereka kan juga nggak pakai bahasa Jerman. Jadi ya mungkin bahasanya harus belajar sedikit. Kalau kalian contohnya kalian pengen kerja di Ceko atau di Slovakia, kalian harus belajar bahasanya, tapi ijazah kalian Pflegefachmann, Pflegefachfrau itu anerkan kalian sebagai perawat yang dianerkan di seluruh Eropa. Itu tuh Vorteilnya menurut aku yang paling oke gitu ya. Soalnya kan kita nggak tahu, apalagi kita kerja di Jerman, siapa tahu nanti kita kerja di Belanda atau kerja di Swiss, ya kan, kita nggak ada yang tahu. Terus apa sih Generalistik Ausbildung itu? Maksud aku, apakah semua lulusannya itu nanti namanya jadi Pflegefachmann, Pflegefachfrau? Tidak, teman-teman. Jadi nanti tahun pertama dan tahun kedua kalian itu belajar bersama. Jadi kayak aku kerja di Krankenhaus, aku di kelas itu campur, ada yang kerja di Altenheim juga, kita itu campur selama 2 tahun. Habis itu kalau kita udah masuk ke tahun ketiga, kita bisa memilih apakah kita menginginkan als Pflegefachmann, Pflegefachfrau, atau mungkin aku ingin jadi Krankenschwester aja, atau di Krankenpfleger aja, aku ingin kerja di Krankenhaus aja. Jadi aku memutuskan untuk milih nanti abschlussku menjadi Krankenpfleger, nggak Pflegefachmann, Pflegefachfrau, atau mungkin aku nanti pengen kerja di Altenheim aja. Jadi aku memutuskan untuk jadi Altenpflege. Begitu teman-teman. Jadi nanti abschlussnya terserah kalian mau jadi Pflegefachmann, Pflegefachfrau, atau jadi Altenpflege atau Krankenpflege, itu semua terserah kalian, oke? Jadi nggak ada batasannya, nggak harus jadi Pflegefachmann, Pflegefachfrau kalau kalian nggak mau, ya kan? Terus ya seperti yang aku bilang tadi, Ausbildung itu live selama 3 tahun. Dan kalian itu seperti biasa Ausbildung normalnya, itu ada praksis dan ada Schule. Dan di Schule itu ya kalian belajar tentang Pflegefachwissenschaft, tentang ya anatomi, tentang Rechtskunde,
tentang apa lagi ya? Tentang penyakit-penyakit, tentang ya begitulah, seperti biasa pada umumnya. Kalian belajar apa di biologi, sedikit matematik, vielleicht kimia naturlich, ya kan, medikamente, kalian itu belajar di sekolah. Terus ada praksis stelle atau praksis ansatz. Bedanya kalau dulu kalau di Altenpflege Ausbildung, kalian itu kan cuma di Altenheim sama di Ambulanpflege. Praksisnya itu kayaknya cuma 2 tempat itu ya, sepengetahuan aku. Terus tapi kalau Generalistik Ausbildung ini kalian harus agak banyak tempat di praksisnya. Kalian harus loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Jadi kalian harus di Krankenhaus, habis itu kalian harus di Altenheim praksisnya, terus kalian harus di Ambulan habis itu kalian harus di Kinderkrankenpflege atau di rumah sakit anak-anak. Ya, terus apalagi ya, psikiatri juga. Jadi di Krankenhaus itu pun kalian nggak tetap di satu stasiun ya. Jadi kalian nanti mungkin di chirurgi, di Notaufnahme, terus di paliatif, terus apa lagi ya, bentar aku tuh agak catatan tadi ya, membuat catatan sedikit lah biar nggak lupa-lupa gitu. Jadi kalian di Krankenhaus pun itu, di rumah sakitnya itu nggak menetap di satu stasiun. Kalian akan belajar banyak banget. Mungkin di satu stasiun kalian itu hanya menetap 1-2 bulan. Itu paling lama ya. Kalau di Krankenhaus. Tapi kalau di Altenheim kalian itu harus 400 Stunde alias kalian harus 400 jam. Itu kalian hitung sendiri. 400 jam itu berapa bulan. Itu kalau di Altenheim. Seperti itu ya teman-teman. Terus, apalagi ya? Oke. Terus secara detailnya, kalian di tahun pertama dan kedua, kalian itu belajar di chirurgi, terus onkologi, terus kalian juga di inner medicine, central Notaufnahme juga, geriatri juga kalian, itu di erstes zweite Ausbildungsjahr, di Geburtshilfe, terus di neurologi, ginekologi, Schmerz, apa lagi nih? Schmerz apa nih tulisnya? Ya, di Schmerz Station gitu deh, kan ada kan kayak stasiun tuh yang khusus buat Schmerz gitu. Terus di pediatri, Ambulanpflege seperti yang aku bilang tadi itu kalian harus jadwal normalnya itu jadwalnya di erste zweite Ausbildungsjahr. Jadi kalian harus sudah di tempat praksis sebanyak itu, oke? Jadi kalian ya loncat sana, loncat sini, seperti yang aku bilang tadi. Terus memasuki tahun ketiga, kalian bisa memilih. Seperti yang aku bilang di awal, kalian nggak harus Pflegefachmann, Pflegefachfrau abschlussnya nanti. Kalau kalian cuma pengen Altenpflege, oke, dan kalian milih Altenpflege. Kalau kalian pengen Krankenpflege, silakan di Krankenpflege. Kalau kalian cuma ingin di Kinderkrankenpflege alias di kerja di rumah sakit anak-anak, ya kalian nanti kelas 3 itu, kelas 3 maksud aku di Dritte Ausbildungsjahr, kalian akan mendalami itu. Jadi kalau kalian pengen contohnya kalau kalian pengen di Altenpflege, nanti di Dritte Jahr, kalian nggak harus belajar Krankenpflege. Kalian nggak harus belajar Kinderkrankenpflege. Di Dritte Jahr, kalian cuma belajar tentang Altenpflege, oke? Jadi seperti itu. Dritte Jahr tuh kayak penjurusan. Di Richtung mana kalian mau am Ende nanti? Richtung mana di Zukunft kalian mau jadi apa kalian di Dritte Ausbildungsjahr? Oke. Terus ya selain Vorteilennya, kalian bisa kerja di EU, terus kalian bisa kerja di 3 berai itu. Aku dengar-dengar itu gehaltnya itu lebih besar karena ya lihat aja berapa banyak yang harus kalian pelajari selama 3 tahun, makanya gehalt kalian itu bakal lebih besar gitu ya. Terus apalagi ya, kayak stat itu menjanjikan lapangan kerja bahkan lebih bagus, ya seperti itulah Vorteilennya Generalistik Ausbildung. Terus buat syarat-syaratnya apa aja, Kak? Syarat-syaratnya kalau kalian warga negara Jerman tapi kalian bukan warga negara Jerman kayak aku bukan warga negara Jerman, jadi syaratnya itu kalian lulus Realschule atau kalian sudah bachelor, maksudnya sudah pernah studium dulu di Indonesia, pernah kuliah, dan harus kalian anerkan dulu di sini.
Jadi harus Anarkan ya teman-teman, semoga Anarkan. Terus habis itu kalian harus mempunyai B2 mindesten. Tapi ini nggak di semua sekolah dan nggak di semua Krankenhaus atau di semua Altenheim membutuhkan B2. Karena apa? Contohnya kalau kalian itu bahasa Jermannya udah bagus gitu, udah ngomong, udah lancar, diajak ngomong nyambung, terus waktu praktikum, mungkin kalian harus praktikum 1 minggu, 2 minggu, kalian udah cek gimana ya ngomongnya, kalian itu ya kalian mudeng lah kalau diajak ngobrol, kalian mudeng kalau suruh gini, kalau harus gini mudeng, itu mungkin bisa dilokerkan ya B2-nya itu. Tapi ya kembali itu lagi, nggak semua Krankenhaus atau semua Altenheim atau semua Schule itu mengharuskan B2 atau tidak mengharuskan. Kembali lagi ke kota teman-teman masing-masing dan sekolah kalian masing-masing dan tempat kerja masing-masing. Oke, jadi itu nggak bisa dibuat patokan B2-nya. Tapi kalau kalian punya B2 itu bagus banget, oke? Terus, apa lagi ya? Ya, Ausbildungnya itu kostenlos, teman-teman. Kalian itu nggak harus bayar sama sekali. 0, kostenlos. Bahkan bukunya sekalipun, aku dapat buku segini ya. Gede banget bukunya itu, gede, my god itu gede banget. Aku tuh bawa kita kan harus ambil bukunya di sekolah ya, itu tuh ya ampun, punggung aku sampai sakit banget karena apa, itu tuh gede banget bukunya, tebel banget, dan itu baru teman-teman, buku baru masih diplastikin, itu semua gratis, sekolah nggak harus bayar. Soalnya dulu itu akan pernah Ausbildung Altenpflege sebentar sih, maksudnya nggak sampai Abschluss, ya cuma sampai Probezeit gitu. Aku tuh harus buku bayar sendiri atau beli sendiri. Terus tiap bulan aku harus bayar 20 euro buat sekolah. Tapi generalistik itu 0 euro. Kalian nggak perlu bayar apapun, nggak perlu kasih duit ke sekolah sepeser pun. Bahkan kalau nggak di setiap tempat kerja ya, bahkan kadang di tempat kerja seperti tempat kerjaku itu aku dapat plus 50 euro buat gaji transport. Jadi setiap bulan itu aku dapat 50 euro di gaji, slip gaji aku itu untuk transport. Bayangkan teman-teman, oh my god, kalian nggak usah mengeluarkan duit dari kantong kalian sendiri untuk sekolah dan kalian dibayar. Ya cuman itu, kalian harus kerja keras banting tulang seperti yang kalian tahu ya kan. Kerja di Pflege itu nggak mudah. Kalian tuh dienst pagi, kadang shift pagi, kadang shift siang, sampai malam, terus tak pandang hari Sabtu Minggu, tak pandang apakah itu libur nasional atau libur ala-ala, itu tuh nggak pandang itu semua, jadi kalian harus kerja. Tapi jangan khawatir, endingnya tetap kok, maksudnya kita setiap bulan itu kita nggak Overstunde, endingnya itu sama, cuma kadang kalau kita Sabtu Minggu kerja, kita unter dem Woche kita bakal libur. Jadi mungkin Selasa libur atau Rabu libur. Jadi jangan khawatir, kita tetap ada libur. Cuman nggak regelmäßig gitu loh. Nggak Senin sampai Jumat kerja terus libur gitu. Enggak, bedanya cuma itu sih teman-teman. Oke? Oke, kayaknya sampai di situ ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang Generalistik Ausbildung, bisa tanya-tanya aku, silakan di kolom komentar, gimana kak, bla bla bla. Sebagai info aja ya, aku ini juga masih Ausbildung, masih di Erste Ausbildungsjahr. Jadi aku juga masih baru, cuma aku ini ya cari-cari info. Jadi aku belum bisa cerita banyak pengalaman aku di Generalistik, cuma aku pengen kasih info ke kalian, apa sih Generalistik Ausbildung kak, apa sih bla bla bla, biar kalian ada gambaran sedikit, oke? So, sampai di sini videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, karena kali ini kayaknya panjang deh, lebih dari 13 menit. Oke. Jadi aku udahan dulu. Jangan lupa like, komen, dan berlangganan. Dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video aku ini. Ciao, ciao!